Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan Ibar bab 39. Kesal. Ah, hentikan. Teriakan Mala membahana saat dirinya dirudal paksa oleh beberapa pria. Di sudut ruangan, Riko tampak mengipaskan uang yang ada di tangan. Pria itu tampak senang karena berhasil menjual Mala. Dia sengaja mengurung wanita itu di sana untuk memulai penyiksaan. Dia takkan menyiksa secara langsung, melainkan menggunakan orang lain, yaitu beberapa orang yang tertarik membeli tubuh Mala. "Tolong hentikan!" teriak wanita itu lagi saat kemaluannya secara sobek. Beberapa kali dia menangis akibat rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuh. "Bagaimana? Apakah kalian puas? Jika belum, silakan dilanjutkan," kata Riko. "Sepertinya saya tidak terlalu selera. Lubangnya sudah barbar. Tadinya saya pikir lubangnya masih," kata salah satu pria menyudahi aktivitasnya. Dia tidak mencapai klimaks, sebab lubang milik Mala sama sekali tidak nikmat. Bagaimana tidak? Dalam satu hari ini sudah ada beberapa pria yang bergilir memperkaos Mala, hingga membuat tubuh wanita itu lemas dan hendak pingsan. Tapi Riko tidak akan membiarkannya. Dia akan membangunkan Mala ketika wanita itu ingin pingsan. "Baiklah, terima kasih karena sudah membayar. Lain kali kalau butuh kesenangan telepon gue," kata Riko yang dibalas anggukan kepala oleh pria itu. Sekarang sisa 2 pria lagi di dalam sana. Mereka masih asik menyentuh setiap inci tubuh milik Mala, meskipun wanita itu sudah beberapa kali memberontak. Namun terkadang mereka akan berbuat kasar jika Mala melewati batas. Dan itu sama sekali tidak membuat Riko marah. Dia malah senang jika ada yang berbuat kasar pada Mala. "Tolong suruh mereka berhenti, Riko. Aku mohon," kata Mala dengan wajah memelas. "Kamu sama sekali tidak membuat pria itu iba." Justru dia muak melihat wajah Mala. 2 orang pria yang masih tersisa sama sekali tidak berhenti. Mereka ingin mempergunakan tubuh Mala sebagaimana mestinya, karena mereka sendiri sudah membayar cukup mahal hanya untuk menyentuh tubuh wanita yang lulangnya sudah tidak sempit. Setelah setengah jam kemudian, barulah mereka berhenti kemudian memakai pakaian masing-masing. Terlihat di atas tubuh Mala sudah terdapat banyak sekali cairan kental berwarna putih. Bahkan mulutnya juga terdapat cairan tersebut. Setelah kedua pria tadi pergi, Riko berjalan menghampiri Mala. "Bagaimana rasanya? Itu baru sebagian kesakitan yang aku rasakan. Bagaimana kalau kamu di posisiku, dipukul dan dilempar dalam keadaan hidup-hidup? Bahkan luka di tubuhku belum mengering saat mereka melempar ke sungai," maki Riko. Mata Mala terlihat sayu. Wanita itu menitikkan air matanya dengan perasaan hancur. Dia tahu sudah salah, tapi dia menganggap Riko egois dengan memperlakukannya seperti binatang. "Kamu sudah dapat uang banyak kan? Sekarang lepaskan aku. Aku sudah merasakan kesakitan yang kamu rasakan. Berarti kita impas sekarang," kata Mala yang dijawab kekehan oleh Riko. "Tidak semudah itu. Ini baru permainan pertama. Masih ada permainan yang lain," kata Riko kemudian keluar dari tempat itu. Dia sudah kembali mengikat tubuh Mala di atas kursi. Wanita itu memberontak dengan berteriak-teriak memanggil Riko agar kembali. Namun sepertinya pria itu tidak mendengar dan malah pergi begitu saja. Rosa keluar dari kamar mandi dengan kepala tertunduk. Wanita itu tampak malu bersitatap dengan Romi yang pasti akan kembali mengejeknya. "Kenapa kamu lama sekali mandi di dalam?" tanya Romi setelah dia menunggu Rosa keluar selama 1 jam. Tapi Rosa tak menjawab. Wanita itu memilih mengabaikan pertanyaan Romi.
Dia malah membuka lemari pakaian kemudian mencari pakaiannya. "Rosa, boleh saya tanya sesuatu?" tanya Romi membuat pergerakan Rosa berhenti. "Jika Anda hanya ingin bertanya tentang alasan mengapa saya tidak pernah disentuh oleh mantan suami, maka saya tidak akan menjawabnya," sahut Rosa memberikan peringatan terlebih dahulu, membuat Romi terkekeh karena memang itu yang ingin dia tanyakan. "Nah, emang itu yang ingin saya tanyakan. Katanya kamu menikah dengan suamimu 3 minggu. Lantas kenapa kamu tidak pernah disentuh olehnya? Bukannya kamu pernah bilang kalau kalian sempat pacaran setengah tahun?" tanya Romi membuat Rosa menggeram kesal. Dia bahkan melempar pakaian yang ada di tangannya. "Karena pria itu tidak pernah mencintai saya." "Puas," jawab Rosa lantang. "Masa dia tidak pernah mencintai kamu? Lantas bagaimana caranya kalian bisa pacaran?" tanya Romi lagi semakin membuat Rosa kesal. "Begini ya, pria itu adalah salah satu pria paling brengsek di dunia. Dia menjadikan saya kekasih hanya untuk dimanfaatkan. Asal Anda tahu, dulu saya adalah wanita terbucin di dunia. Bahkan saya tidak menyadari jika hanya dimanfaatkan. Dia menikahi saya karena ingin mengejar-ngejar Zara. Oke, makanya sekarang Zara hamil karena begitu memang mencintai Zara, tapi tidak mencintai saya. Jadi tolong jangan tanya seperti ini lagi. Pikirkan perasaan saya," kata Rosa berharap Romi akan mengerti dengan perasaannya. "Oh ya? Pantas saja kamu marah ketika mereka menikah. Jadi kamu ini dikira tidak pernah dicintai dan disentuh oleh mantan suami kamu." "Hah?" Pakik Rosa melempar bantal ke wajah Romi. Dia kemudian keluar dari ruangan tersebut meninggalkan Romi yang tertawa sendiri. Bisa-bisanya pria itu malah bertanya lebih lanjut sedangkan dia sudah memberi peringatan. "Dasar laki-laki gila," maki Rosa sebelum dia benar-benar keluar dari kamar. Mereka sudah pindah ke rumah Romi sejak pagi tadi. Mereka hanya menginap semalam saja di hotel. Zara duduk termenung di kursi teras. Entah apa yang wanita itu pikirkan. Yang jelas dia tengah memikirkan tentang Rosa sekarang. Kakaknya itu jelas-jelas sudah mengibarkan bendera perang. "Apakah Rosa masih belum terima kalau aku menikahi Mas Arka?" gumam Zara berbicara sendiri. Hanya ada dia, asisten rumah tangga dan sopir saja di rumah. Itulah mengapa rumah jadi sedikit sepi karena dua orang itu tengah sibuk dengan aktivitasnya. Zara yang tidak punya kesibukan apa-apa memilih pergi keluar untuk menghilangkan stres. Beberapa hari ini tidurnya tak nyenyak karena teringat dengan perkataan Rosa. Dia tahu kalau Rosa bukan masih mencintai sang suami, tapi Rosa khawatir jika dia akan bernasib sama. Zara masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Wanita itu hendak pergi ke mall agar stresnya hilang. Zara memegang perutnya yang terasa amat sakit. Dia bertopeng pada dinding agar tubuh tak tumbang ke bawah. Entah mengapa tiba-tiba perutnya kram. "Bibi!" teriak Zara sehingga membuat wanita paruh baya yang tengah bekerja di dapur berlari ke dalam kamar dengan langkah terkopoh-kopoh. Tampak raut panik sangat ketara di wajahnya. "Ya ampun Nyonya, kenapa Nyonya?" tanya Bibi sambil memegang tubuh Zara yang hampir tumbang. "Saya baik-baik saja, Bi. Mungkin ini efek banyak pikiran yang saya alami beberapa hari ini," kata Zara mulai menundukkan tubuhnya di atas ranjang. "Ayo kita ke rumah sakit. Saya tidak tega melihat Nyonya seperti ini. Saya takut kandungan Nyonya kenapa-napa," kata Bibi langsung berusaha membujuk Zara. Tapi wanita itu tidak peduli. Dia malah merebahkan tubuhnya di atas ranjang sambil memijat kepala yang terasa sakit. "Tolong ambilkan saya air putih, Bi. Saya haus," kata Zara meminta Bibi untuk mengambilkannya minum, supaya wanita paruh baya itu tak kekeh mengajaknya pergi ke rumah sakit. "Baik, Nyonya. Tapi Nyonya yakin baik-baik saja? Saya takut terjadi sesuatu pada kandungan Nyonya. Ayo kita ke rumah sakit.
Ajak bibik lagi membuat Zara memutar mata malas. Namun beberapa detik kemudian,